Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Maulana dengan nomor induk mahasiswa 248102044. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab di UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan tema konsep belajar, pedagogi, andragogi, heutagogi, serta implikasinya dalam pembelajaran. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana ketiga pendekatan ini membantu memahami proses belajar, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Harapannya, apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita lanjut ke materi kita pada pertemuan kali ini. Pendidikan merupakan proses sepanjang hayat yang tidak hanya berlangsung pada masa anak-anak, tetapi juga terus berlanjut hingga remaja dan juga dewasa. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami karakteristik peserta didiknya di setiap tahap perkembangan anak tersebut. Baik itu anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa pun memiliki kebutuhan, motivasi, serta gaya belajar yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran harus disesuaikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pendidikan, muncul berbagai teori pendekatan, seperti halnya pedagogi, andragogi, dan juga heutagogi. Pedagogi menekankan pada pengajaran anak, yaitu bagaimana pengetahuan dan keterampilan disampaikan dalam proses sebuah belajar yang melibatkan interaksi sosial maupun psikologisnya. Berbeda dengan itu, andragogi yang dipopulerkan oleh Malcolm Knowles menegaskan bahwa orang dewasa belajar dengan cara yang khas, yaitu melalui kemandirian, pengalaman hidup, serta orientasi pada penerapan praktis. Sementara itu, heutagogi memandang peserta didik sebagai pengendali utama proses belajar, dengan fokus pada pembelajaran mandiri, refleksi, serta pengembangan keterampilan belajar sepanjang hayat, yang sangat relevan untuk memahami dan menghadapi perubahan di dunia modern seperti tahun ini. Pemahaman ketiga di atas adalah konsep yang sangat penting agar pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan konteks peserta didik. Maka dari situ, berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini, yaitu apa pengertian dan perbedaan pedagogi, andragogi, serta heutagogi. Lalu bagaimana implikasinya tiap konsep dalam pembelajaran tersebut. Baiklah, pedagogi atau bisa kita sebut dengan konsep belajar anak-anak. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidos, yang artinya anak, dan agogos, yang artinya membimbing. Kedua istilah ini merujuk pada konsep pembelajaran yang berorientasi pada anak, di mana guru berperan lebih dominan sebagai sumber utama pengetahuan bagi anak-anak tersebut. Nah, ciri utama pedagogi adalah pendekatan teacher-centered learning, yaitu guru mengendalikan seluruh proses belajar. Sebab anak dianggap belum mampu mengarahkan proses belajarnya sendiri, sehingga memerlukan bimbingan penuh dari pendidik. Jadi, pada konsep belajar pedagogi ini, dalam artian guru ini sebagai pengarah atau pengendalian bagi
anak-anak tersebut agar anak-anak itu belajarnya lebih terbimbing. Meski demikian, tujuan pedagogi tetap diarahkan untuk membantu peserta didik berkembang secara bertahap menuju kemandirian. Nah, jadi fokus utama dari pedagogi ini yaitu penanaman pengetahuan dasar dan juga keterampilan awal secara bertahap. Poin selanjutnya yaitu andragogi. Bisa kita sebut dengan cara belajar orang dewasa. Andragogi pertama kali dipopulerkan oleh Malcolm Knowles sebagai pendekatan khusus bagi pembelajaran orang dewasa. Jadi, konsep Malcolm Knowles ini yaitu teori belajar orang dewasa, yang mana itu fokus utamanya pada kebutuhan, pengalaman, dan juga tujuan peserta didik tersebut. Berbeda dengan anak-anak, orang dewasa telah memiliki pengalaman hidup, motivasi internal atau motivasi diri, dan tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, proses pembelajaran bersifat learner-centered learning, di mana pendidik lebih berfungsi sebagai fasilitator atau mitra belajar daripada sekedar pemberi materi. Selain itu, pengalaman hidup dianggap sebagai sumber belajar yang berharga, sementara pembelajaran berorientasi pada pemecahan masalah nyata. Jadi, ciri-ciri utama dalam konsep pembelajaran dewasa ini yaitu motivasi internal atau motivasi dari diri sendiri dan juga pengalaman sebagai sumber belajarnya. Tujuan dari konsep belajar andragogi ini yaitu mendorong kemandirian, berpikir kritis, dan juga tanggung jawab belajar. Poin selanjutnya yaitu pengertian heutagogi. Baik teman-teman, heutagogi ini adalah konsep pembelajaran mandiri atau seperti halnya belajar mandiri ya. Baik, heutagogi merupakan pendekatan modern dalam pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai pengendali penuh proses belajarnya, atau dikenal dengan istilah self-determined learning. Dalam konsep ini, peserta didik berhak menentukan tujuan, metode, hingga evaluasi pembelajarannya. Jadi, konsep pembelajaran ini adalah sebuah pendekatan baru. Peserta didik memiliki kendali penuh atas tujuan, strategi, sumber, dan evaluasi belajarnya tersendiri. Dengan apa? Dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai akses sumber terbuka dan pengalaman langsung. Nah, dari konsep pendidikan pembelajaran mandiri ini lebih cocok untuk lifelong learning dan dunia kerja yang dinamis. Baik, teknologi dan pengalaman dari dunia nyata menjadi sarana penting untuk mendukung pembelajaran. Pendekatan heutagogis ini dinilai sangat relevan di abad ke-21 yang menuntut kemandirian, kolaborasi, serta kreativitas tinggi. Jadi, dalam konsep ini pembelajaran mandiri ini lebih menonjolkan, lebih mengunggulkan sebuah kreativitas, refleksi diri, serta kemampuan beradaptasi. Di sini ada tabel perbandingan antara pedagogi, andragogi, dan juga heutagogi. Baik teman-teman, dari ketiga konsep pembelajaran ini memiliki perbedaan mendasar yang dapat ditinjau dari beberapa aspek, dan diantaranya yaitu
orientasi pembelajaran, peran guru dan siswa, tingkat kemandirian belajar, dan juga fokus tujuan pembelajaran tersebut. Kita bisa melihat dari tabel ini ada beberapa poin dan juga beberapa perbedaan dari ketiga konsep pembelajaran ini. Baik teman-teman, melanjutkan pada poin selanjutnya, yaitu perbedaan antara pedagogi, andragogi, dan juga heutagogi. Ketiga konsep pembelajaran ini memiliki perbedaan mendasar yang dapat ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya orientasi pembelajaran, peran guru dan peserta didik atau siswa, tingkat kemandirian belajar, dan juga fokus tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman bisa melihat ada tabel perbandingan dari keempat poin yang tadi saya sebutkan. Yaitu kita kembali ke poin pertama dulu, yaitu orientasi pembelajaran. Nah, kita bisa melihat di sini ada pedagogi, andragogi, dan juga heutagogi. Pedagogi berfokus pada proses transfer ilmu pengetahuan dari guru ke peserta didik. Sementara itu, pada andragogi, yakni menitik beratkan pada kebutuhan belajar serta pengalaman hidup orang dewasa. Adapun heutagogi lebih menekankan pada pengembangan kemampuan belajar mandiri yang lebih berlangsung sepanjang hayatnya. Selanjutnya di poin kedua ini ada peran guru dan peserta didik. Dalam pedagogi, guru berperan lebih dominan dan peserta didik cenderung pasif. Berbanding dengan andragogi, yaitu guru berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan peserta didik berperan aktif dalam proses belajar. Dan yang poin terakhir ini beda halnya dengan heutagogi, yang mana menempatkan peserta didik sebagai penentu utama proses belajarnya, sedangkan guru hanya berperan sebagai pendukung. Kita beralih ke poin selanjutnya. Di sini ada kemandirian, ada tingkat kemandirian belajar. Pada pedagogi, tingkat kemandirian peserta didik lebih rendah karena masih sangat bergantung pada guru. Beda halnya dalam andragogi, yaitu kemandirian berada pada tingkat sedang karena peserta didik mulai mampu mengatur proses belajar. Dan sedangkan pada heutagogi itu kemandirian lebih sangat tinggi karena peserta didik menentukan metodenya sendiri, tujuannya sendiri, dan juga evaluasi belajarnya secara sendiri. Di poin yang terakhir di sini ada fokus tujuan pembelajaran. Pedagogi lebih diarahkan untuk menguasai pengetahuan dasar, sedangkan andragogi bertujuan mengembangkan keterampilan praktis dan profesional. Sementara itu, heutagogi berorientasi pada penguatan kemampuan adaptif, reflektif, serta inovatif yang relevan dalam menghadapi tantangan pada abad ke-21. Baik teman-teman, pada pembahasan selanjutnya yaitu implikasi pedagogi dalam pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang implikasi pedagogi dalam pembelajaran ya. Pertama ini dalam konteks penerapan, ada peran guru, model pembelajaran, kelebihan, serta kekurangannya. Baik teman-teman, kembali pada konteks penerapan. Pendekatan pedagogi umumnya diterapkan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, seperti halnya dari TK, sekolah taman kanak-kanak,
SD, sekolah dasar, hingga menengah, ya, SMP, sekolah menengah pertama. Ketika peserta didik masih membutuhkan bimbingan penuh untuk memahami pengetahuan dasar, model ini membantu menciptakan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan tahapan perkembangan anak tersebut. Nah, dalam PPT ini, dalam konteks ini cocok untuk pendidikan dasar dan menengah, karena pada tahap ini peserta didik masih membutuhkan arahan, bimbingan, dan juga pembentukan karakter dasar. Selanjutnya ada peran guru. Dalam pedagogi, guru berperan dominan sebagai pengendali proses pembelajaran. Guru menentukan tujuan, materi, metode, hingga evaluasi belajar. Sedangkan peserta didik lebih banyak mengikuti arahan. Hal ini membuat proses belajar cenderung berorientasi pada teacher centered learning. Selanjutnya, model pembelajarannya yaitu menggunakan kurikulum yang sistematis, terstruktur, dan juga bertahap. Pembelajaran klasikal dan project based diterapkan untuk melatih keterampilan berpikir kreatif sekaligus membangun kerjasama. Pada pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan secara terencana dengan kurikulum yang jelas, langkah-langkah yang sistematis, serta evaluasi berbasis capaian kognitif. Beberapa model yang relevan dalam penerapan pedagogi antara lain yaitu pedagogi genre untuk pengajaran bahasa maupun project based learning yang efektif meningkatkan kreativitas di sekolah dasar dan juga di sekolah menengah. Di sini ada poin kelebihan. Dalam poin kelebihan ini yaitu membantu siswa memahami konsep dasar secara runtut, memberi arahan yang jelas sehingga siswa tidak kehilangan fokus, dan juga mendorong pembiasaan disiplin dan keteraturan belajar. Nah, penerapan pedagogi ini memiliki sejumlah keunggulan, seperti halnya membantu peserta didik dalam memahami pengetahuan dasar secara bertahap, dan juga memberikan arahan yang jelas bagi siswa yang belum mandiri, serta memastikan ketercapaian pembelajaran sesuai dengan standar kurikulum. Di sisi lain ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya. Nah, di sini pedagogi ada dan juga mempunyai kekurangan, yaitu ruang inisiatif dan eksplorasi siswa terbatas. Yang kedua yaitu resiko pembelajaran menjadi monoton jika guru kurang kreatif dalam visual metode. Dan yang terakhir yaitu kurang menumbuhkan kemandirian belajar jika terlalu terpusat pada guru. Peserta didik cenderung kurang diberi ruang untuk mengembangkan inisiatif dan juga kreativitas. Selain itu, pembelajaran beresiko menjadi kaku dan juga monoton, serta kurang relevan untuk diterapkan pada peserta didik yang sudah dewasa ataupun mandiri. Secara keseluruhan, penerapan pedagogi dalam pembelajaran formal dapat memberikan dasar yang kuat untuk membentuk pengetahuan awal bagi siswa. Meski dengan demikian, fleksibilitas perlu dipertimbangkan agar pembelajaran tidak hanya bersifat hafalan, tetapi juga dapat mendorong pengembangan potensi bagi peserta didik secara lebih menyeluruh. Baik, poin selanjutnya yaitu ada implikasi andragogi. Pada implikasi andragogi ini,
mempunyai perbedaan ya ketimbang yang tadi saya sampaikan, yaitu pedagogi. Di sini ada konteks penerapannya, yaitu pendidikan tinggi, pelatihan kerja, dan juga program literasi dewasa. Konsep andragogi ini sangat relevan diterapkan pada pendidikan tinggi, pelatihan kerja, maupun program pembelajaran orang dewasa. Pada tahap ini, peserta didik sudah memiliki pengalaman hidup dan juga motivasi internal yang kuat, sehingga pembelajaran lebih diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengalaman nyata mereka. Selanjutnya di sini ada peran gurunya juga. Dalam pembelajaran berbasis andragogi ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta mengaitkan materi dengan pengalaman serta kebutuhan nyata, dan juga mendorong peserta agar aktif mengeksplorasi berbagi pengalaman dan juga menghubungkan pembelajaran dengan tujuan profesional maupun pribadi. Jadi, guru atau fasilitator berperan sangat penting sebagai pendamping sekaligus mitra belajar. Fasilitator membantu peserta didik mengaitkan materi dengan pengalaman mereka, memberi arahan bila diperlukan, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif untuk mendorong kemandirian. Selanjutnya yaitu ada model pembelajarannya. Andragogi menekankan pentingnya pengalaman, kebutuhan, dan kemandirian peserta didik dalam belajar. Metode yang sesuai antara lain yaitu problem-based learning, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, serta proyek yang relevan dengan kehidupan nyata dan di dunia kerja. Nah, bisa kita lihat juga di sini ada poin-poin penting, yaitu diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, dan juga problem based learning. Gak jauh beda ya. Jadi intinya mengasah kemampuan komunikasi dan analisis, melatih pemecahan masalah berbasis situasi real. Seterusnya yaitu memberi pengalaman praktik dalam lingkungan yang aman, dan juga mendorong kreativitas dan kolaborasi dalam mencari solusi. Kelebihan dari andragogi ini yaitu materi lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya itu meningkatkan motivasi internal atau motivasi dalam diri sendiri, serta keterampilan aplikatif, dan juga memberikan pengalaman belajar yang fleksibel dan berpusat pada peserta. Jadi mendorong kemandiriannya serta kemampuan berpikir kritis peserta didik tersebut. Dan ada juga kekurangannya di sini, yaitu memerlukan kesiapan belajar mandiri serta komitmen peserta. Jadi untuk mengelola peserta didik ini untuk mengelola pembelajaran secara mandiri, dan juga menuntut fasilitator yang cakap dalam mengelola dinamika dan keberagaman orang dewasa. Jadi membutuhkan fasilitator yang terampil untuk mengelola dinamika pembelajaran orang dewasa. Penjelasan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan andragogi dalam pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik yang menekankan motivasi, kemandirian, dan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan yang sangat praktis. Baik, selanjutnya yaitu implikasi heutagogi. Dalam pembelajaran, konteks penerapan heutagogi ini relevan ditetapkan dalam pembelajaran sepanjang hayat, atau bisa kita sebut lifelong learning. Pembelajaran berbasis digital serta pendidikan pada era industri 4.0
pada era industri 40 dan 50. Konsep ini mendukung peserta didik agar terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan diri di tengah perubahan yang cepat seperti zaman saat ini. Lalu selanjutnya ini ada peran guru. Peran gurunya yaitu bertindak sebagai mentor yang memfasilitasi akses sumber daya belajar. Dalam heutagogi ini, guru berperan sangat penting sebagai pendamping, mentor, fasilitator, dan juga sumber daya. Bukan lagi sebagai pemberi materi utama. Guru membantu peserta didik menemukan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Peran ini menuntut guru untuk adaptif, inovatif, dan juga dalam memanfaatkan teknologi serta menyesuaikan diri dengan tuntutan kurikulum modern. Untuk model pembelajarannya di implikasi heutagogi ini, yaitu pendekatan heutagogi menekankan pembelajaran mandiri yang fleksibel dan juga adaptif. Peserta didik diberi kebebasan penuh dalam menentukan tujuan, strategi, evaluasi belajar, dan memanfaatkan metode seperti self-directed learning, project-based learning, experiential learning, serta penggunaan teknologi digital dan sumber belajar yang terbuka atau open resources. Adapun kelebihan dari implikasi heutagogi ini yaitu mengembangkan kreativitas, inovasi, dan tanggung jawab pribadi. Dan juga mendorong peserta menguasai kemampuan belajar cara belajar atau bisa disebut learning how to learn. Dan juga memberi ruang yang luas untuk menyesuaikan proses dengan minat dan kebutuhan individu. Adapun kekurangannya di sini yaitu membutuhkan literasi digital. Peserta didik, tidak semua peserta didik itu siap menjalani pembelajaran yang sepenuhnya mandiri. Peserta didik juga membutuhkan dukungan teknologi dan literasi digital yang memadai. Jadi penjelasan ini menunjukkan bahwa heutagogi merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat relevan dalam konteks era digital dan pembelajaran sepanjang hayat, terutama untuk menyiapkan peserta didik menghadapi perubahan global yang dinamis. Kesimpulan dari makalah ini yaitu pedagogi, andragogi, dan heutagogi merupakan 3 konsep pembelajaran dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik tersebut. Pedagogi lebih tepat digunakan pada pendidikan dasar dan menengah karena menekankan pembelajaran terstruktur yang berpusat pada guru. Dan andragogi ini relevan untuk pendidikan tinggi, latihan kerja, dan pembelajaran orang dewasa dengan fokus pada pengalaman, kebutuhan, serta kemandirian peserta didik tersebut. Sementara itu, heutagogi sesuai ditetapkan dalam konteks lifelong learning, pembelajaran digital, dan era industri 4 atau 5 dengan ciri utama fleksibilitas adaptasi, serta self-determined learning. Implikasi dari ketiga konsep ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan kesiapan peserta didik agar lebih efektif. Sekian pemaparan dari saya. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.